Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, gerakan dan organisasi Islam di Indonesia. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib menyerukan ide-ide pembaruan di tanah air. Di Minangkabau, murid Syekh Ahmad Khatib menyuarakan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sandaran. Untuk menyerukan ide-ide pembaruan, mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan majalah. Lembaga pendidikan yang didirikan antara lain Sekolah Adabiyah, Surau, Jembatan Batu, Sekolah Tawalib, Sumatera Tawalib, Madrasah Diniyah, dan Pesantren Muslimin Indonesia atau PERMI. Selain itu, mereka menerbitkan beberapa majalah, antara lain Al-Imam, Al-Islam, Al-Bayan, Pedoman Masyarakat, dan Panji Islam. Berbagai lembaga dan majalah tersebut melahirkan ide-ide pembaruan Islam dan menyebar di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Setelah muncul gerakan pembaruan di Sumatera, tanah Jawa juga merasakan sentuhan murid-murid Syekh Ahmad Khatib, sehingga muncullah gerakan dan organisasi Islam yang bisa kita lihat sampai saat ini. Di antara gerakan dan organisasi Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang dianggap dipengaruhi hal-hal mistik. Gerakan ini menyerukan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Muhammadiyah melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan kehidupan sosial dan tata cara hidup modern. Kemudian yang kedua, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya. Atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tujuan didirikan organisasi ini untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut mazhab 4 imam dalam wadah negara kesatuan. Kemudian Al-Irsyad. Organisasi Al-Irsyad bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1914. Para pendirinya sebagian besar berawal dari kalangan pedagang, pengusaha, dan ulama keturunan suku Arab, seperti Ahmad Surkati, Umar Manggus, Saleh bin Ubaid, Sayyid bin Salim Masyhabi, Salim bin Umar Balfas, Abdullah Harhara, Umar bin Salih, dan Nahdi. Kemudian Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 September 1912. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi pendahulunya yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada saat Haji Umar Said Cokraminoto memimpin, nama SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Organisasi ini terbilang sangat modern pada masa itu dengan jumlah anggota yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Kemudian Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS adalah organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk memberlakukan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. PERSIS didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam. Organisasi ini berusaha keras mengembalikan kaum muslimin
pada ajaran Al-Quran dan Hadis, menghidupkan jihad dan ijtihad, membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, dan syirik, memperluas tabligh dan dakwah Islam kepada segenap masyarakat, serta mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam timbul terutama sebagai hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam abad 19 sadar bahwa mereka telah mengalami kemunduran di perbandingan dengan Barat. Sebelum periode modern, kontak sebenarnya sudah ada, terlebih antara kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa negara Barat. Pembaharuan yang diusahakan pemuka-pemuka Utsmani abad ke-18 tidak ada artinya. Usaha dilanjutkan di abad ke-19 dan inilah kemudian yang membawa kepada perubahan besar di Turki. Seorang terpelajar Islam memberikan gambaran pada abad ke-19. Ia mengatakan betapa terbelakangnya umat Islam ketika itu. Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau itu tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau, setelah melemahnya kerajaan-kerajaan Islam tetap masih terdapat kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tapi mungkin sudah banyak tidak sesuai lagi. Sekian dari Ibu pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.